Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di channel Madrasah Diniyah Jakarta. Pada kali ini kami berkunjung ke salah satu santri Madin seperti itu yang berprestasi seperti dan hari ini kami berkunjung ke rumah Dek Ifah seperti itu. Selamat sore Dek Ifah. Selamat sore. Nama panjangnya siapa Dek? Nama panjangnya siapa? Amalia Asya Syarifah. Akmalia Asya Syarifah seperti. Dek Ifah kelas berapa? 3. Kelas 3. Kelas 3 di SD-nya di mana, Dek? Di SD Negeri Depok 1. SD Negeri Depok 1. Dek Ifah suka dengan lomba-lomba seperti itu? Suka. Pernah ikut lomba apa aja, Dek? Lomba mewarnai sama lomba cerdas cermat. Oh, lomba cerdas cermat. Suka dengan pembelajaran dunia, suka tahfidz gitu-gitu suka, Dek? Suka. Kenapa Dek Ifah itu suka kayak seperti itu? Menyenangkan atau gimana? Ya, menyenangkan. Di rumah sering juga belajar tahfidz seperti itu atau tahsin? Tahfidz. Biasanya satu hari itu ketika mau belajar itu gimana, Dek? Sehari sekali atau gimana? Sehari 2 kali. Sehari 2 kali. Biasanya jam berapa aja? Jam 8. 8 pagi. Dan jam 4 sore. Oke. Biasanya yang ngajarin siapa, Dek? Kalau tahfidz itu? Ayah seperti itu. Sekarang di Ifah sampai mana tahfidznya? Yang terakhir Al-Humazah. Berarti juz 30 ya? Juz 30 ya? Oke. Menurut Dek Ifah enaknya ikut pembelajaran diniyah itu kenapa? Apa, Dek? Bedanya dengan pembelajaran lain? Contohnya bahasa Indonesia, matematika itu apa, Dek? Enaknya di mana? Ya, tahsin. Itu menurut Dek Ifah, kenapa tahsin itu menyenangkan daripada pembelajaran mungkin matematika, bahasa Indonesia, kenapa? Suka sering belajar kayak gitu? Ya. Jadi Dek Ifah ini kan hitungannya masih kelas 3 ya? Ya. Kelas 3, kemudian juga kebetulan di Madin itu berprestasi dalam beberapa hal. Kemarin tuh tadi ada yang lomba mewarnai, kemudian juga lomba cerdas cermat seperti itu. Dan kebetulan dua-duanya juara seperti itu. Dan di rumah juga sehari 2 kali untuk tahfidz seperti itu. Diajari oleh ayah. Oke, mungkin terima kasih, Dek. Itu ini mungkin bincang-bincangnya seperti itu. Terima kasih, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di channel YouTube Madrasah Diniyah MTI Yogyakarta. Kali ini kami berkesempatan mengunjungi salah satu santri kami yang ada di Sleman seperti itu. Kali ini kami berkunjung di rumahnya Dek Ifah dan kebetulan hari ini kami bertemu dengan ibunya seperti itu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Mas. Ya, bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Mungkin langsung saja Ibu kita masuk ke pertanyaan seperti itu. Bagaimana, Bu, perasaannya ketika anaknya itu berprestasi seperti itu? Itu gimana, Bu? Ya tentu senang ya, Mas ya. Karena mungkin orang tua kan ya mengharapkan anaknya itu ya mendapat juara. Ya. Selain itu kan juga menjadi anak yang solehah. Kalau boleh tahu, Bu, kalau kan Dek Ifah itu kan juara mewarnai ya, Bu. Ya. Seperti itu. Kemudian juga kemarin itu ketika Festival Nasional MTA atau FAS itu juara 2 untuk LCC. Untuk bakat mewarnai itu memang Dek Ifahnya minat ya, Bu, atau gimana? Ini dari TK ya, Mas ya. Dari TK itu dia udah kalau mewarnai itu menang. Oh. Dan dia kalau nyampe rumah itu, bu aku menang gitu. Senang sekali lah. Terus selain itu juga dia kelas 1 SD itu juga lomba mewarnai
menang lagi. Jadi memang bakatnya juga dramatik, mewarnai gitu-gitu, menggambar itu juga bagus gitu hitungannya Bu. Iya. Jadi, mungkin ini apa, dari dulu kan dia sukanya coret-coret gitu waktu masih kecil. oh jadi terus kalau mungkin itu kan ada bakat lain ya Bu, bakatnya di bidang mewarnai seperti itu. Kemudian juga ikut di LCC itu juga juara 2. Berarti otomatis ketika juara 2 itu kan LCC itu kan belajar jemaat, otomatis ada pemahaman tentang dinia ataupun agama yang juga ditanamkan ke DIFA seperti itu. Kalau pendidikan agama di rumah itu pripun Bu? Pengelolaannya pripun dengan Bapak begitu Bu? Untuk DIFA-nya? Ya, kalau untuk DIFA ya ini kan anaknya tipenya itu pendiam ya. Okay. Tapi alhamdulillah dengan adanya madrasah diniyah di Madin ini ya, DIFA itu bisa mengikuti ya. Karena dari dulu itu orang tua terutama saya ya menginginkan Mbak Iva itu harus ikut Madin gitu. Sampai saya itu sewaktu belum pandemik itu kalau pas acara itu pas kegiatan Madin itu meskipun hujan itu tapi tetap saya semangat, ayo dek semangat berangkat gitu. Berarti memang dari orang tuanya juga sudah memotivasi adiknya juga untuk harus semangat untuk belajar dunia seperti itu. Walaupun tadi diceritakan bahwa walaupun hujan seperti itu tetap mau berangkat seperti itu. Kemudian bagaimana tuh caranya menekankan ini ini penting loh di ilmu agama itu penting, itu pripun Bu kalau dari itu sendiri? Kalau dari saya ya mungkin selain saya juga ayahnya ya. Kalau saya mungkin ini mungkin pelajaran misalnya tentang nabi-nabi itu kalau yang lain mungkin misalnya tahfidz, terus tahsin itu mungkin bagi tugas dengan ayahnya. Selain itu juga dia itu kemarin kan ada selain lomba mewarnai menang itu dia, Bu aku tak nyoba ikut LCC seperti ya. Terus ya udah deh, ayo semangat, nggak apa-apa ya Bu, nggak apa-apa, yang penting kamu berani gitu. Berarti memang gini Bu, biasanya kan ketika mungkin anaknya juga ada di sekolah umum gitu, maksudnya SD umum itu ada materi pembelajaran yang mungkin harus juga dikuasai. Tapi apa alasan Ibu juga mengajarkan anak tentang ilmu agama itu apa Bu? Mungkin alasannya seperti apa seperti itu Bu? Ya alasannya saya karena dulu saya juga kurang ya Mas. Maksudnya sewaktu kecil itu kurang dalam pendidikan agama. Tidak seperti sekarang ini sudah ada madrasah gini ya. Ya oleh karena itu makanya anak-anak itu saya tekankan ya harus ikut madrasah. Jadi berarti memang menekankan bahwa mungkin dari orang tua pengalaman Ibu mungkin dulu tidak belum bisa untuk ikut dalam arti mungkin pembelajaran agama seperti itu, akhirnya mungkin anaknya kita arahkan kepada yang ahli agama. Dan menurut Ibu mungkin dibanding teman-temannya Ibu, teman-temannya yang ada di sekolah umum seperti itu, kalau apa perbedaan ketika anak yang ikut dalam pembelajaran agama dengan yang tidak, menurut Ibu seperti apa Bu? Gini ya Mas, mungkin kalau Mbak Iva misalnya ada tugas gitu ya, tugas apapun, sementara kan tugas online ya, misalkan buat apa gitu kan suruh foto, terus itu dia mesti pakai jilbab. Gitu. Tapi terus saya pernah lihat itu di tempat lain itu anaknya ada yang nggak pakai jilbab. Kalau Mbak Iva itu Bu maksudnya harus tahu sendiri gitu. Berarti memang gitu. Jadi mungkin ini salah satu bentuk, mungkin hal kecil gitu, belum masih kecil juga, tapi memang
prinsip-prinsip agama itu memang ketika anaknya itu sudah dari awal atau dari sejak dini ditekankan tentang prinsip-prinsip agama seperti itu, insya Allah ada pengingat bahwa ternyata seperti ini boleh, seperti ini tidak boleh, seperti itu Ibu. Berarti mungkin itu perbedaan antara mungkin anak yang umum dengan anak yang mungkin belajar agama dari kecil seperti itu Bu. Jadi, terus ketika gini Bu, kan mungkin beberapa kali kan di IFA juga ikut lomba seperti itu. Mungkin ada beberapa kali tidak juara Bu. Itu pripun Bu ketika memotivasinya itu pripun Bu? Ya saya pokoknya yang penting memberi semangat gitu. Kalau lomba itu ini deh, lomba itu mesti ada kalah ada menang. Kalau mau kalau misalnya kalah ya nggak apa-apa, kalau menang ya alhamdulillah. Dan memang karena kadang-kadang gitu Bu, kalau ketika kita psikologis anak Ibu, ketika mungkin biasanya pernah juara, setelah itu tidak juara itu kadang-kadang ngedrop gitu maksudnya kok kurang apa gitu, padahal sebenarnya mungkin persiapannya kurang dan memang ada bakat, cuma karena memang beberapa faktor akhirnya tidak bisa juara seperti kan ada pernah orang tua untuk kenapa gitu bisa memotivasi dan biar nanti suatu hari nanti ada lomba bisa ikut lagi seperti itu. Kalau di IPA memotivasinya bagaimana Bu? Maksudnya selain juga mungkin kata-kata atau bagaimana? Kalau saya ini saya dampingi terus. Kan dia juga kesulitan misalnya nyari-nyari soal gitu. Akhirnya saya nyari soal tempat kakaknya kan dulu juga pernah ikut lomba HJC itu. Nah, terus kadang kalau misalnya dari dikasih ustadzah soalnya itu langsung saya print. Terus akhirnya maksudnya saya ayo Dek dikerjakan Dek. Terus nanti kalau misalnya nggak bisa itu biasanya kan ada ini soal yang tentang ayat berapa gitu itu dan lemparkan ke ayahnya. Berarti memang selain juga ada semangat dari anak, support orang tua untuk mungkin mendampingi, kemudian juga membantu anak dalam belajar, termasuk juga tadi Bu, supportnya tadi ngeprint itu mungkin juga mengarahkan, dan mereka tidak bisa kalaupun hanya guru yang ada di sekolah ataupun di ustazah yang ada di madrasah seperti itu. Perlu orang tua untuk aktif dalam membantu anak, karena memang seyogianya itu bukan guru ataupun ustazah yang dominan, tapi orang tua yang dominan untuk mendidik seperti anak seperti itu. Mungkin itu statement terakhir Bu. Menurut Ibu bagaimana cara membuat anak itu bisa terus dalam belajar agama itu kan mungkin fase masih kecil itu kan masih mungkin masih bisa diarahkan. Ketika mungkin sudah dewasa, ketika wawasannya itu juga berkembang, tahu banyak hal itu, ketika bagaimana cara membuat anak itu masih tetap di koridor agama itu menurut Ibu apa yang harus dilakukan seperti itu Bu? Menurut saya itu ini Mas sabar dan tidak marah ketika mengajarin anak-anak itu misalnya salah gitu ya. Berarti memang selain tadi juga ada support dari orang tua, kemudian juga pentingnya mengajari dari awal tentang agama itu kan juga tadi dicontohkan bahwa di IFA itu ketika mungkin ada apa-apa yang mungkin dilihat orang itu pasti sudah berjilbab seperti itu. Yang ketiga adalah ketika mendidik anak itu tidak marah seperti itu, dan berarti tidak menggunakan kata-kata yang kasar ataupun kata-kata yang menimbulkan anaknya juga tertekan seperti itu. Mungkin kalau misalnya kan di IPA ini emang anaknya kan pendiam, jadi dia kalau misalnya ada tugas itu harus Dek, ayo Dek, cepat diambil dikerjakan, yuk didampingin ibu yuk. Jadi seperti itu. Support. Ibu, terima kasih Bu, itu sangat bagus sekali, udah berarti memang memotivasi mungkin yang juga melihat dan juga mendengar bahwa memang ada peran orang tua dalam setiap tumbuh kembang anak seperti itu, dan dengan pendidikan agama dari dini atau dari awal sudah dikenakan dengan agama, maka anak itu
akan memegang prinsip agama yang kuat seperti itu. Gitu, terima kasih Bu atas waktunya. Kemudian kami juga menelusuri seperti itu. Kemudian itu dari saya, terima kasih. Bila salah kata saya mohon maaf. Akhir salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. From up above I heard the angels sing to me these words. And sometimes in your eyes